Dan kita di sini bersolawat membaca maulid, kakek, nenek, engkong, umpi kita semua sampai 7 turunan kita semua akan kebagian pahala dan keberkahannya. Amin ya robbal alamin. Dan langsung saja marilah sama-sama kita dengarkan maudhasana tausiah agama ataupun nasihat yang pada kesempatan malam hari ini akan langsung disampaikan oleh dari Kiram Bapak Kiai Haji Muhammad Nanang Kurnia Wahab atau Tuan Guru Wahab kepadanya kepada Yahud Masduran. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Saya tungguin. Pokoknya kalau masih bercanda aja saya nggak ngomong, diem aja ya, saya liatin aja. YouTube rekam. Kalau mau ngeliatin kalakunya, lihat di YouTube Sarang Tawon TV. Liatin kamu-kamu bercanda ada di situ. Ayo lu. Dan candanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma takfala qulubina bi dzikrika wa atim ni'mataka wa aslih alaina min fadlika wa ja'alna min ibadika salihin. Allahumma ja'alna khairan mimma yadhunnun wa la tu'akhidna mimma yakulun waghfir lana ma la ya'lamun. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan takfiru biha dunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu bi'asuhub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Hadratil mukarram wal mukhtaram, segenap para habaib, para asatid, para ulama, para tuan-tuan guru, para tuan-tuan haji, aparatur pemerintah baik sipil maupun militernya, yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sama saya hormati Al-Habib Rizki Az-Zawzah, yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang sama kita hormati Sahibul Bait Ustadz Mahmudin beserta keluarganya, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa yang diberikan pada malam hari ini diganti berlipat-lipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan segala hajat dan hasil permaksudannya, amin ya rabbal alamin. Dan yang tidak lupa saya hormati dan saya banggakan Sahibul Majlis Al-Kamaliyah beserta seluruh jajarannya, Al-Ustadz Haji Muhammad Arif Lubis, yang baru saja mengajak kita bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adanya ini majlis, orangnya mana ya? Oh no, sini dong, si ganteng. Ini orangnya yang ini ganteng, cuma tetap kalau ganteng sama saya lah. Nyatakan salah kayaknya nih. Kita doain mudah-mudahan beliau, karena dengan wasilah beliau kita bisa silaturahim di sini dengan membawa Majlis Al-Kamaliyah, dan saya bisa silaturahim dengan warga Polres Jaya.
Mudah-mudahan beliau senantiasa beserta keluarga terus diberikan keistiqomahan, terus dibanyakin rezekinya, disukseskan usahanya, dan apa-apa yang menjadi hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan barokah Majlis Al-Kamaliyah terus keluarga besarnya, dari keluarga besar Haji Kamaluddin bin Haji Kaik beserta seluruh keluarga Aik Maisnya, mudah-mudahan yang senantiasa terus mendukung daripada Majlis Al-Kamaliyah ini, mudah-mudahan terus diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga penasihat majlis namanya Al Ustadz Haji Nuril Anwar, mau sambutan malu katanya. Katanya orang sini malu. Oh, ada orangnya. Padahal dia di sini itu. Beliau salah satu tokoh di Majlis Al-Kamaliyah. Memang beliau bahasnya belum siap. Katanya di kampung saya itu Pak Kiai, kata dia. Ya kata saya, kalau seandainya kampung saudara di sini memiliki keluarga seperti beliau, wajib bersyukur. Kenapa? Karena beliau adalah salah satu orang yang memiliki skill, keahlian di dalam membacakan manaqib para wali. Jadi nanti kalau antum mendengar para wali enak dengerinnya, undang beliau. Atau lagi gak usah tidur misalkan telepon aja. Ustaz sini dong, ngapain? Bacain. Itu insya Allah barokah. Dan insya Allah kita semua apapun skill kita, insya Allah dengan momen maulid ini mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dan terutama salam penghormatan seluruh keluarga besar Majlis Al-Kamaliyah yang sudah capek dari kemarin nyeting segala macam sama Mudin ya. Mohon maaf ini ngerepotin kami ya. Mudah-mudahan barokah semuanya ini. Mudah-mudahan dengan barokah ini acara capeknya kita, lelahnya kita, insya Allah diganti dengan berlipat-lipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh masyarakat yang telah membantu, saya dengar tadi selentingan itu dari kemarin sore, dari tadi siang. Itu orang bawain makanan kagak habis-habis. Saking barokahnya acara. Kiai katanya itu orang bawain makan terus Muhammad nggak habis-habis. Maksudnya bagaimana? Itu mau dari mana, dari Cengkareng pada bawain. Ya gampang terus bungkus aja. Ya Allah barokah, inilah barokah, ini semua barokah. Ada ulama satu. Beliau seorang ulama levelnya mendekati kewalian. Bahkan sebagian orang menyebut bahwa beliau wali. Beliau tertidur diimpikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada ini kiai. Wahai kiai, ada apa ya Rasul? Sampaikan amanahku kepada umat. Apa ya Rasul yang aku sampaikan kepada umat? Bilangin kepada mereka-mereka yang mengagungkan hari kelahiranku, mereka yang senang dengan kelahiranku, mereka yang mengeluarkan uangnya walaupun sedikit, yang banyaknya, makanannya, tenaganya, waktunya, pikirannya, tempat rumahnya, semuanya yang direpotin, dengan mereka senang mengadakan syukuran, bersyukur kepada Allah atas hari kelahiranku. Bilangin kepada mereka, apa ya Rasul yang aku sampaikan kepada mereka? Bilangin bahwa aku sendiri yang akan membalasnya dan membalas orang tuanya, kakek neneknya. Aku yang akan membalasnya, aku akan berikan dia syafaat di yaumil akhir nanti. Alhamdulillah. Masyarakat senang gak dengan maulid? Senang gak dengan maulid? Senang gak? Insya Allah barokah. Rasulullah sendiri yang akan membalasnya. Ya Allah ya Rabbi, kalau seandainya kita aja punya bos, dikasih bonus sama bos handphone, walaupun handphonenya mereka 3310, kan udah jadul banget. Tapi yang kita lihat handphonenya apa yang ngasihnya kira-kira? Yang ngasihnya nggak bakal kita pakai. Kalau perlu kita museumin itu handphone, betul nggak kira-kira? Sama seperti surat cinta. Surat cinta dari pacar pertama dikasih kita I love you. You love me, you and me, love-lovean. Itu surat cuma begitu doang isinya. Ya Allah ya Karim. Karena yang memberikan sosok yang kita sayangi, direspon rasa cinta kita. Apa yang terjadi?
Bahagia apa duka lara? Bahagia. Kira-kira itu surat kita taruh aja apa kita buang kira-kira? Ya Allah, kita simpan aja itu. Kalau perlu kita minyakin. Bener nggak kira-kira? Ya Allah ya Karim, ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu luar biasanya. Maka saya berterima kasih dan saya bersyukur dengan warga Polres Jaya. Ya Allah, ini alamat orang masuk surga semuanya. Amin. Ini muka-muka ahli surga semua nih. Muka-muka semua ahli surga. Amin. Yang penting jagain akidah. Hari ini ada jaminan, cuman besok jagain akidah. Yang penting satu, jagain akidah. Jagain akidah kita. Jaminan malam ini sudah diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Jahal aja, Abu Lahab itu cuma seneng doang, seneng budaknya dibebasin. Ya Allah, beliau mati kafir. Setiap hari Senin, kata ulama, sebagian lagi riwayat malam Senin, beliau di neraka, sebagian riwayat nggak ngerasain panas. Sebagian riwayat bilang ulama bahwa setiap hari Senin atau malam Senin, Abu Lahab setiap malam Senin hari Senin di neraka kagak terasa panas. Ada lagi riwayat yang mengatakan Abu Lahab setiap hari Senin dan malam Senin karena barokah pernah senang, saking senangnya membebaskan budaknya, maka setiap hari Senin dan malam Senin maka mendapatkan air susu spesial. Alhamdulillah. Beliau tidak beriman. Kita beriman nggak? Beriman. Lecai loh. Ini punya anak begini kalau belum mati jangan dikuburin. Anak kalau udah begini walaupun dia bercanda udah demen maulid, insya Allah gue doain lo jadi orang sukses, amin. Lo kalau jadi pengusaha, mau jadi pengusaha sukses, amin. Kalau jadi pejabat sukses, amin. Kalau jadi kiai yang sukses, amin ya robbal. Lo jadi apa mau tanya? Yang jadi Superman baik, lu parah Superman. Mau jadi kiai, pejabat, atau mau jadi pengusaha? Buset. Pak Dewan hati-hati, saingan berat. Lu belum apa-apa udah ngajakin saingan baik, kata gua. Siapapun yang bersandar dengan Rasulullah pasti bakal mulia. Halimah Sa'diyah riwayat ketika beliau pertama kali menyusukan Rasulullah, keadaan beliau, rumah beliau itu luar biasa, air susah. Binatang piaraan, punya kambing, punya domba pada kering, punya sapi pada kering, rumput-rumput udah pada layu, pohonan sekitar tandus. Tetapi ketika beliau membawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dibawa ke rumahnya itu Rasulullah, ya Allah, baru sehari itu kambing semua pada nyengir. Dilihat kenapa pada nyengir? Karena rumput-rumput ini berubah begitu luar biasa. Yang tadinya mengering, yang tadinya pada layu, berubah menjadi pada subur. Ya Allah, subur, hijau, kambing pada getol banget makannya, akhirnya pada gemuk. Ketika pada gemuk, akhirnya pada kawin, akhirnya pura anak banyak. Semuanya begitu luar biasa. Kenapa? Berkat Rasulullah. Makanya calon dewan, kalau ente pengen sukses deketin Nabi. Kadang dewan mah geblek. Bukan orang sini, orang Hong jauh. Orang Amerika. Iya. Dia mendekati umat, enggak mendekati sang pemilik umat. Akhirnya banyak dewan pada stres, duit habis jadi kagak. Cuma kan orang sini, bukan orang sini. Nggak beda. Pesan resep bener, resep ini mas. Siapapun yang ingin sukses, ustadz aja ustadz, mohon maaf, kalau dia seorang ustadz, dia guru ngaji, nggak dekat dengan Rasul, nggak memperbanyak sholawat, tidak cinta dengan maulid, mohon maaf, nggak sukses di ustadznya. Pengusaha, kalau dia tidak senang dengan Rasul, tidak dekat dengan Rasul, dia tidak dekat dengan ahli sholawat, bahkan dia tidak bersolawat, dia tidak suka dengan maulid, mohon maaf, nggak sukses usahanya. Apalagi pejabat.
Makanya kenapa sosok Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ini orang-orang yang sukses. Kenapa mereka sukses? Ulama, pengusaha, yang begitu juga sebagai aparatur pemerintah. Kenapa mereka sukses semuanya? Karena mereka selalu dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka nggak ada yang caleg dekat doang, deketin majlis taklim pas nyalek doang. Banyakan, mau mantar lupa. Bukan orang sini, orang kono jauh, Prancis. Sini mah insya Allah barokah. Jadi satu mudi mas saudaranya ya. Kayak Andi kan saudaranya nih, apalagi Haji Iskandar ya, yang udah terbukti begitu. Makanya orang kayak Iskandar mah belum ada yang dikuburin. Jangan. Nah kalian juga sama. Apapun jalannya kita Rasulullah. Maulid kita ini. Makanya saya mohon maaf para kiai, mohon maaf. Saya datang ke sini, mohon maaf kalau kurang sopan. Saya cuma satu. Majlis Al-Kamalnya cuma satu misinya. Bukan ngajarin ngaji, tapi ngajak sholawat bareng. Ngajakin sholawat bareng, ngajakin maulid bareng. Enak nggak kalau baca maulid bareng-bareng? Enak. Kalau sendiri kagak enak, bareng-bareng enak. Makanya visi misi saya dengan Ustadz Arif ini, dengan Ustadz Nuril, visi kita satu, ingin memaulidkan kota Tangerang. Kenapa? Siapapun yang istiqomah baca maulid, Simtuduror namanya. Kami Simtuduror, yang baca berjanji bagus. Kemudian yang baca apa itu dia ulami, oh bagus. Yang baca burdah bagus, tapi kami Simtuduror. Kenapa? Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi menyatakan, satu kampung yang dia istiqomah minimal sebulan sekali, minimal, bagus-bagus tiap minggu, maka dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan barokah Rasulullah, dengan barokah ini maulid, maka itu kampung dijamin tidak akan pernah kekeringan. Ini salah satu barokah dari Musim Tuduror, dijamin. Kenapa banyak kampung yang pada kekeringan? Jangan kita menyalahin fenomena alam. Salah, kita punya Tuhan. Kita punya Tuhan, jangan El Nino. Mendingan es krim. El Nino, kasihan orang pada kapan tahu. Satu sebenarnya obatnya, apa namanya? Yaitu memaulidkan ini kampung. Air, kalau ada orang baca maulid, air senang nyamperin air. Kalau kebanyakan sekarang air dikejar, kabur. Gali sono kering, sini sungai kering. Kenapa? Sungainya kabur, airnya kabur. Kok bisa kabur? Karena air juga makhluk. Makanya ibu-ibu kalau semuanya mau dekat, salawat banyakin. Betul kata ketua, kata ustadz betul. Banyakin, semuanya bakal dekat, rizki dekat, kemuliaan dekat, semuanya dekat, kebarokahan. Kenapa? Karena kita dekat, yang menjadi sababiyah diciptakannya ini alam dunia. Siapa? Yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya tanya, tadi Ustadz Fuad udah nanya, kira-kira saya tanya, kalau seandainya Simtuduror tiap sebulan sekali di sini, setuju nggak kira-kira? Non diem baik, nggak setuju ya? Kayaknya mau kekeringan kayaknya. Saya tanya, mendingan punya duit, nggak punya air, apa punya air, nggak punya duit? Air nggak punya duit. Hah? Mendingan mana jawab yang jujur, yang kompak, yang nggak jawab, jawab bisulan. Mendingan punya air, apa punya air nggak punya duit? Jawab. Kalau saya mah punya air, punya duit. Baru gitu sengsara. Lah punya air, nggak punya duit, nggak punya puyeng juga pala. Lu mau ngerokok daun tetean? Bener. Ya Allah ya Rabbi, susah punya duit, nggak punya air, sengsara. Ingetin para hadirin, air itu makhluk. Jangan sekain air. Makanya dalam wudhu aja wudhu ada makruh. Kalau kita lagi wudhu, buka kerannya gede, betul nggak kira-kira? Makruh.
boros, makruh, kok bisa begitu? Mubazir, kok bisa begitu? Makhluk air juga. Jadi kalau seandainya kota Tangerang ini, khususnya Polres Jaya, ingin terbebas daripada rasa yang kita khawatirkan, yang namanya kemarau panjang, yang khawatir kita gak punya air, maka dawamlah, dawam, yaitu sholawat kepada Rasul dan membaca Maulidur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kalau rumah dibacain Maulid, la haula wala quwata illa billah. Walaupun yang lain kekeringan, kita bakal kering. Itu janji Rasul tuh masalahnya. Yang penting bacanya benar. Mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dari peringatan Maulid ini kita bisa meniru walaupun sedikit daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa? Bahwasanya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kuutus, kata Allah, hai kaum Muhammad, kecuali engkau adalah rahmat bagi sekalian alam. Ingat, jadi kalau kita ingin barokah hidup kita, Rasulullah deketin. Pejabat, pengusaha, siapapun kalau mau sukses, maka deketin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu kalau mau barokah, pokoknya mau sukses dunia wal akhirat, Maulid jadiin pegangan pertama. Sholawat baca, jangan ditinggal. Biar apa? Biar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendekati kita selalu. Amin ya Rabbal. Enak gak kira-kira? Walaupun kampung lain kekeringan, kita mah kagak, enak gak kira-kira? Enak, panas biar panas, yang penting hati adem. Enak gak begitu? Enak. Yang gak enak ini ketika suasana adem tapi kita panas. Bener gak? Rumah beringsang. Makanya yuk kita banyakin bersyukur. Tidak ada daripada sosok manusia yang dilahirkan langsung sujud, nggak ada, kecuali Rasulullah SAW. Maka kita ketika mengadakan Maulid ini, yaitu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasadid. Semata-mata kita mengadakan Maulid bukan sekedar seremonial. Jangan sekedar seremonial, cuma kumpul-kumpul mendengarkan tausiah, jangan, rugi. Tapi kita ambil sesuatu yang begitu luar biasa. Apa? Ingetin diri kita, anak kita, istri kita. Kagak ada manusia yang baru lahir langsung sujud, kagak ada. Ada orang Polres ngelahirin anak langsung sujud, ada? Ada. Bu, mana yang ngelahirin anak? Ya, anak. Betul. Lahirin anaknya sudah menangis. Nah, nyungsang. Kalau nyungsang itu pala di bawah ya? Kaki duluan ya? Kaki duluan, pala ya. Bandel ya itu. Cuman Rasulullah lahir, beliau sujud langsung menghadap ke langit. Apa yang terjadi? Api Majusi Roma 1000 tahun nggak pernah padam. Rasulullah lahir padam. Kita pun sama di sini. Makanya segala amalia jelek diri kita yang nggak bagus hari ini, insya Allah dilebur dosa-dosa kita. Amin. Banyak dosa nggak kita? Jawab jujur. Banyak dosa nggak? Jawab lo, sama laki banyak dosa kagak lo? Woi, ngaji saban hari lo, kerudung gonta ganti, dosa mulu sama laki lo. Jawab lo, bener nggak lo? Pak jawab, bini kita banyak dosa kagak? Hari ini gue belain. Bini kita banyak dosa nggak sama kita? Banyak dosa. Padahal doyan banget ngaji, betul. Minta ongkos sama siapa? Sama laki, betul nggak? Nah, beli kerudung sama siapa? Sama laki. Dia ngelawan sama ngelawan. Ngelawan sama siapa dia ngelawan? Sama dosa kita banyak banget, termasuk juga lu laki-laki sama bini banyak dosa. Betul, orang Polres parah juga. Ketahuan deh lo. Kita banyak dosa sama bini salah dikit ngototin,
ngomong kasar, betul nggak? Giliran malam siapa yang dicari? Cuma orang kesini mah bukan orang Amerika. Ini mah bahasa bercanda doang gitu mah. Walaupun lahir dari lubuk hati yang paling dalam, orang boleh. Makanya banyakin sholawat, banyakin sholawat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita jangan jadi pemarah, tapi jadi pemurah. Teman kita bilang, bini cerewet banget. Bini gue bukan cerewet, ahli pidato. Ahli pidato mau begitu, iya, kagak kesampean. Jadi begitu di depan gua baik, kira dirombeng. Lo kok bisa begitu? Iya, husnuzon kita sama bini, husnuzon. Kalau punya bini cerewet, jangan langsung ngomel. Ingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun cerewet-cerewet, kalau malam gua cariin. Bener nggak kira-kira? Bener nggak kira-kira? Bener nggak? Awas lo. Cerewet-cerewet yang masakin siapa? Bini. Yang nyuciin baju siapa? Yang gosokin siapa? Betul kagak? Lu nyari duit, bini bisa nyari duit? Bisa. Lu kerja, bini bisa nggak kerja? Bisa. Lu jadi tukang gojek, bini bisa nggak jadi gojek? Bisa. Kita pintar nyari duit, dia bisa nggak nyari duit? Pinteran dia geratak kantong aja ketemu duit di kantong, geratak tahu. Kayak punya GPS itu, udah kita sempilin, nyelip tahu. Mata uang. Bener gak kayak mati lah tahu itu lah nomor. Bener itu duit wah Allah wala quwata illa billah. Tapi ingat wahai para hadirin, rasa cinta kita kepada bini jangan dirusak apapun keadaannya. Ingat Rasulullah, boleh bini gua galak, boleh bini gua kurang tapi open, tapi ingat gua mah kagak bisa gunting. Gua jago nyari duit, gua jago mengono begini. Mohon maaf, jangankan bunting, betul, ngasuh anak aja sehari kagak bisa. Bener kagak? Setuju kagak? Desek, siapin desek. Betul nggak? Jangankan anak, suruh ngurus rumah tangga sehari baik. Buset, mau masuk jangkir, itu dapur kayak kapal mendung. Betul kagak? Itu piring yang di Solo yang di habis berantakan. Kita jago kali masak mie, goreng telur itu kalau mateng. Bener. La haula wala quwata illa billahil azim. Barokah banget ini. Makanya hormatin ibu, hormatin orang tua kita. Kalau istri aja kita begitu hormatin, bagaimana dengan orang tua kita? Kalian yang hari ini memiliki orang tua yang usianya sudah sepuh, hargai mereka, muliakan mereka. Kenapa? Karena orang tua, bapak ibu kita yang sudah sepuh, mereka mendapatkan sisi yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu keramat Syekh Nawawi Tanahara, beliau ketika berada di Mekah, hari itu terjadi kemarau panjang, setahun nggak hujan. Di semua para ulama dikumpulin untuk berdoa, salat istisqa, berdoa kepada Allah agar diturunkan hujan. Semua ulama dikumpulkan, masjid-masjid dikumpulkan, bersatu, kagak juga diijabah dan kagak juga turun hujan. Akhirnya ada ulama bilang, ulama Mekah, ada ulama hebat dari Indonesia. Siapa namanya? Syekh Nawawi Tanahara. Coba minta tolong dia, dengar tuh orang keren, mantap. Akhirnya dipanggil, Syekh, ada apa? Tolong doain kami. Apa ini? Terus tahu gak hujan ini? Ya saya tahu. Tolong doain biar hujan. Oh begitu. Ya udah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbi syagir. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbi syagir. Robin Firly wali walidayya warhamhuma kama rabbi syagir. Hari itu beres, hujan langsung turun seminggu kalau berhenti. Mekah banjir. Lah seminggu kalau berhenti jam malam. Bingung ini, waduh banjir. Terus cuma panggil lagi, panggil.
Ngapain suruh berhentiin lagi? Dipanggil saya, waduh, kebanyakan hujannya, apa udah kebanjir. Tolong saya doain lagi. Oh udah cukup. Ya udah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi firli wali walidayya warhamma kama rabbayani shaghira. Rabbi firli wali walidayya warhamma kama shaghira. Rabbi firli wali walidayya warhamma kama rabbayani shaghira. Hujan berhenti. Kata orang Arab, hujan doanya itu lagi aja. Kok doanya sama dah. Minta itu ngeberhentiin. Kok bisa begitu keramat orang tua? Makanya di sini kalau kita yakin kepada wali, kalau lagi kita posisi air habis di rumah kita, kayaknya ada indikasi bakal keringnya air. Atau bagaimana kondisinya nih, ya Allah udah memprihatinkan, buru-buru wirid. Baca doa Robik Fili wali walidayya warhamhuma kama rabbil shaghira. Tapi sebelum itu tawasul dulu kepada Nabi dan tawasul dulu kepada Syekh Nawawi Tanahara, insya Allah barokah. Pegang. Begitu luar biasa sosok ibu kita. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat marah ketika ada seseorang yang mereka takwa, mereka ahli sholat, mereka ahli ibadah, tetapi mereka gak punya akhlak kepada ibu. Rasulullah marah, percuma kalian sholat, percuma kalian jadi orang baik kalau kalian tidak berbakti kepada kedua orang tua. Makanya dengan barokah sholawat, siapapun yang ahli sholawat pasti diberikan keberkahan, hati bakal dilembutin. Amin ya Rabbal. Ini kita yang pemarah, sholawat insya Allah kalau bakal pemarah. Yang kikir pelit. Jangankan kita minta duit, minta utang aja nggak dikasih. Minta utangnya, minta utangnya aja nggak dikasih. Kenapa? Pelit. Kalau ada orang pelit ajarin sholawat. Kenapa? Karena pelit itu dari keangkuhan hati. Punya bini-bini yang cerewet, sholawatin. Bila Israel datang memanggil, setiap dia cerewet, Bang. Bila Israel datang memanggil, terus jasad terkubur di pembaringan. Mama, ingat mampus mama. Laki pun sama. Kalau laki udah mulai kasar, bila Israel, ini ngadu Israel di rumah. Barokah salawat, padahal itu belum salawat, baru syair aja, baru syair. Lah kok bisa begitu hebatnya syair? Karena itu syair dibuat oleh para ulama. Barokah. Lah kok bisa barokah? Karena ulama al-warasatul ambiyah. Ya Allah, makanya anak kita, kalian jangan bangga anak jago main game. Ini keren, anak saya jago, ngapain main game terus, legend. Keren. Hebat dia, bukan hebat buah 2 malam. Kagak tidur itu. Alhamdulillah. Besok kampus. Ya, hati-hati ya. Ajarin anak kita sholawat. Sudah sholawat ya. Bu, anak usianya sama nih? Gue mau yakin sih anak babanya. Anak kita, kalau kalian mau didik agama, satu dengan sholawat dulu. Tidak bisa dengan yang lain, harus dengan sholawat dulu nomor 1. Berapa banyak orang di madrasah ini, sekolah agama, dari SD, dari MI, dari TK, MI, kemudian dia apa tuh? Setelah MI apa dah? MTS, dari MTS, Aliyah, dari Aliyah, kuliah di Universitas Islam. Tidak menjamin itu anak jadi soleh. Loh kok bisa begitu? Karena nggak ada kekuatan basit daripada Rasulullah SAW. Apa yang perlu kita lakukan? Sholawat. Begitu apalagi anak kita masih kecil. Saya yakin kalau sehari kalian baca sholawat 1000, Masya Allah, pasti saya akan jamin 25 tahun kalian bakal jadi orang sukses. Ibu-ibu baca sholawat 1000 ahli surga. Minta apa aja dijabah. Minta apa aja dijabah. Suami-suami rugi. Kalau kalian adalah ahli ibadah, kalau seandainya rumah tangga kita tidak diisi dengan sholawat, itu rugi. Kenapa? Karena setan sangat bisa menggoda orang-orang yang ahli ibadah tetapi bukan ahli sholawat. Mohon maaf,
Setan pernah menyebutkan, seandainya ada seseorang yang ahli ibadah, dengan doanya dia bisa menghidupkan orang yang mati, maka aku dengan gampang satu kali kata, aku bisa menghancurkannya, kata setan. Kenapa? Karena orang yang tidak ahli dalam sholawat, cenderung dia bersifat emosional. Betul nggak kira-kira? Orang kalau dia emosi kacau nggak kira-kira? Kalau dia emosi parah nggak? Makanya hati-hati Pak, bini hati-hati, emosinya diredam. Itu kalau dia udah ngamuk Pak, mohon maaf, jangankan kampung, negara hancur gara-gara dia. Itu anak bisa didepak-depakin. Mang Baba lu yang ada. Anak orang apa sih ngomong bebek, tepak Pak, dia tuh. Mohon maaf, nggak ada yang bisa nolongin, nggak ada yang bisa nolongin, nggak bisa meredam. Ibu-ibu kalau udah marah nggak ada yang bisa meredam. Kenapa? Karena mereka bermain dengan perasaan. Nah, sampai hadirkan Rasulullah SAW agar mereka, perasaan mereka disaring oleh pada Rasulullah SAW. Makanya ini kampung, ayo kita perbanyak salawat kepada Rasulullah SAW dengan yuk ambil. Kalau kalian berjanji, pegang berjanji. Kalau kalian pegang burdah, pegang burdah. Kalau kalian memiliki dia ulami, pegang dia ulami. Simtuduror, pegang simtuduror. Jadikan wiridan. Barang siapa yang istiqomah baca simtuduror setiap hari, dijadikan wirid. Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsi menjamin bahwa orang tersebut akan diberikan nur sir daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak santri, anak-anak sekolah, anak-anak majlis taklim, kalau dia masih remaja sampai dia hafal, sampai dia kekalar ini mau simtudurur, Habib Ali telah berjanji akan diberikan ilmu laduni. Ilmu laduni itu baru. Makanya zaman-zaman dulu, alamat-alamat orang dulu keren-keren Pak, karena mereka menjadikan sholawat ini sebagai pegangan yang begitu luar biasa. Makanya oleh karena itu kita yang ingin mendapatkan barokah, ingin mendapatkan ketentraman dalam keadaan dunia wal akhirat ini, rumah tangga yang pengen rumah sakinah wa warahmah, maka kita wajib perbanyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat Pak, ingat Rasulullah kita sayang banget. Emak kita kadang ada marahnya sama kita, betul nggak? Emak kita kadang ada marahnya sama kita. Bini kita ada marahnya. Bini ada ngambeknya. Bini ada cemberutnya. Bini kadang ada perkataan kasar kepada kita. Bahkan anak yang kita lahirin aja kadang ada kurang ajarnya sama kita. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Rasulullah SAW begitu luar biasa sayangnya kepada kita, melebihi kasih sayang orang tua kepada anak, melebihi kasih sayang daripada suami kepada istri, istri kepada suami, melebihi kasih sayangnya daripada ibu kepada anaknya itu. Ingatin, Rasulullah selalu membuka gerbang kita agar kita menjadi sosok-sosok yang hebat. Hari ini belum terlambat, hari ini belum terlambat. Jagain hati kita. Rasulullah sangat sedih kalau kita susah. Rasulullah sedih kalau kita susah. Rasulullah sedih kalau sampai kita masuk neraka. Rasulullah sedih kalau kita hidup susah. Di dunia susah, di akhirat susah, Rasulullah sedih. Rasulullah kagak redo. Kenapa Rasulullah mengeluarkan hadis yang berkaitan dengan sholawat? Biar kita menjadi orang-orang yang bahagia di dunia wal akhirat. Pak, Ikrimah, tahu Ikrimah? Tahu Ikrimah? Ikrimah anaknya Abu Jahal. Siapa Abu Jahal? Musuh besar daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu luar biasanya ini Abu Jahal memiliki anak Ikrimah. Abu Jahal mati ketika penaklukan Mekah. Apa yang terjadi? Kafir Quraisy kabur, termasuk Ikrimah. Ikrimah memusuhi Rasulullah. Ikrimah ingin membunuh Rasulullah, ingin menghancurkan Rasulullah. Tapi apa yang terjadi? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika penaklukan Mekah, ketika Fathul Mekah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencari Ikrimah. Di mana Ikrimah? Di mana Ikrimah? Akhirnya istrinya datang mendekati Rasulullah. Ya Rasulullah, Ikrimah kabur ya Rasul. Kenapa kabur? Rasulullah, dia takut denganmu.
Kenapa takut? Takut kau bunuh, takut kau balas. Kenapa takut begitu? Karena bapaknya Abu Jahal adalah musuhmu, sedangkan Ikrimah membela bapaknya untuk membunuhmu. Apa katanya? Wahai istri Ikrimah, sini kau. Istri Ikrimah kesini. Engkau kumaafkan. Sekarang kau pergi temui suamimu Ikrimah, panggil kau kesini Ikrimah. Ya Rasul, takut ya Rasul. Nggak berani Ikrimah. Bilang aku yang menjamin keselamatannya. Tidak ya Rasul, tidak berani. Dia takut ya Rasul. Oke, kalau begitu, ku berikan kepadamu selendangku. Diberikan ini padanya. Diberikan ini selendang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diberikan sorbannya kepada istrinya. Berikan kepada Ikrimah. Bilang bahwa aku mama telah memaafkannya dan aku tunggu di dekat Ka'bah. Apa yang terjadi? Ikrimah disamperin oleh bininya. Wahai suamiku, ada apa? Engkau dicari oleh Rasulullah. Mau apa Rasulullah? Ingin bertemu denganmu. Tidak mau. Rasulullah telah memaafkanmu. Tidak, bohong. Tidak mungkin. Aku musuh besar Rasulullah. Berapa kali aku mengeluarkan hartaku hanya untuk membunuh Rasulullah. Aku menghabiskan semua kemampuanku untuk menghancurkan Islam. Aku membunuh para sahabatnya. Tidak mungkin Rasulullah mengampuniku. Tidak ya Rasul, tidak ya suamiku. Ini sorban Rasulullah. Kaget Ikrimah. Dilihat, dicium. Luar biasa, keringat Rasulullah yang menempel di sorbannya tersebut dicium oleh Ikrimah. Aku percaya bahwa ini adalah sorban Rasulullah SAW. Di mana Rasulullah? Di dekat Ka'bah ya suamiku. Ayo kita ke sana. Ke sana. Melihat kedatangan daripada Ikrimah, Rasulullah bilang, wahai para sahabatku, ketika nanti Ikrimah datang kepadaku, satu, jangan kau hujat dia. Berikan jalan kepadanya. Dan yang kedua, jangan sekali-kali kau sebutkan kejelekan daripada kedua orang tuanya. Walaupun Abu Jahal jahat kepadaku, ingin membunuhku, ingin menghancurkan dakwahku, tapi Ikrimah akan bertobat di depanku. Dia akan masuk kepada Islam. Dia bagian daripada kita. Maka jangan kau sebut-sebut daripada kejelekan orang tuanya. Kenapa? Khawatir dia tersinggung dan khawatir dia bersedih. La haula wala quwwata illa billah. Akhlak Rasul. Datang Ikrimah, ya Rasul, dipeluk. Ikrimah duduk di bawah, jangan kau duduk di atas. Rasulullah tahu betul bahwa Ikrimah ini adalah seorang petinggi dari kaum Quraisy. Bagaimanapun keadaannya, Ikrimah tetap menjadi sosok-sosok yang dimuliakan di kaumnya. Diberikan tempat yang terhormat. Ya Ikrimah, aku memaafkan segala dosa-dosa. Ya Rasulullah, tidak ada makhluk yang aku temui yang paling indah kecuali engkau ya Rasul. Tidak ada manusia yang begitu sayang kecuali engkau ya Rasul. Aku yakin ya Rasul bahwa engkau adalah Rasulullah SAW. Dan hari ini ya Rasul, aku beriman kepadamu ya Rasul. Akan aku berikan seluruh hartaku, akan aku berikan seluruh hidupku, apapun yang aku punya ya Rasul. Engkau begitu luar biasa ya Rasul. Aku berikan semuanya untuk perjuanganmu ya Rasul. Apa yang terjadi? Diterima, dipeluklah Ikrimah. Ikrimah ini ganteng. Ikrimah ini ganteng karena Abu Jahal itu ganteng. Ikrimah ganteng, kemana-mana pakaiannya bagus, pakaiannya serba mewah. Apa yang terjadi? Ketika Ikrimah meninggal, ketika dia menjadi syuhada, apa yang terjadi? Rasulullah menangis. Kenapa? Sosok bangsawan yang begitu luar biasa, beliau mati dalam keadaan pakaian yang sangat luar biasa miskinnya. Kenapa? Seluruh hartanya dijadikan penebus untuk membela Rasulullah SAW karena dia merasa berdosa karena telah menzalimi Rasulullah SAW, dan dia merasa bersyukur. Kenapa? Karena telah diakui sebagai umat daripada Rasulullah SAW. Wahai para hadirin sekalian, tidak ada manusia yang lebih membela kita daripada Rasulullah SAW, daripada rasa-rasa cenderung kita. Makanya saya pesan, amalkan sholawat. Yang kedua, jangan dengki kepada tetangga. Jangan. Kenapa? Sumber penderitaan kita bukan kemiskinan. Sumber penderitaan kita bukan kefakiran.
Sumber penderitaan kita bukan kehinaan, tetapi banyak daripada kita umat Rasulullah yang merasa dia hina, merasa miskin, merasa fakir, dan merasa susah. Satu, karena dia iri dengan kehebatan orang lain. Orang tetangganya beli kulkas, dia yang puyeng. Tetangganya beli motor baru, dia beli Paramek. Dia dengar tetangganya punya mobil baru, dia beli Panadol. Akhirnya dia lihat lagi tetangganya baru bikin rumah lagi, dia beli Pantogin. Paling dipantok-pantogin. Jangan. Satu yang Rasulullah nyuruh kita hindarin, satu, jangan dengki kepada tetangga. Ingat, Rasulullah SAW telah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhiba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak dianggap beriman dengan sempurna sehingga dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya. Kalau kita berharap kemuliaan dengan diri kita, sama tetangga kita pun ingin mendapatkan kemuliaan. Kalau kita dihina, kita merasa nyesek, orang lain pun akan nyesek ketika dihina. Kalau orang lain senang dimuliakan, maka kita pun merasa senang untuk dimuliakan. Kalau kita senang bahagia, maka orang pun pasti senang dengan bahagia. Kalau mereka sedih dengan kesengsaraan, maka kita pun tidak mau dengan kesengsaraan. Maka oleh karena itu, di Polres Jaya ini, ayo Pak RT ada Pak RT? Pak RT ada Pak RT? Mana Pak RT-nya? Saya lupa mana Pak RT? Mana Pak RT-nya? Ada. Mana? Turbo tangga. Kayak Gus Baha. Kayak Gus Baha. Jangan-jangan Gus Baha bukan? Iya. Saya Gus. Premen. Dia kabarnya. Dia mengkonon. Saya heran itu mah. Pak RT jagain di kampung. Satu aja Pak RT gampang. Resep untuk mengompakkan masyarakat biar selalu barokah cuma satu, apa? Ajak sebulan sekali baca maulid. Seluruh anugerah Pak RT akan mati husnul khotimah. Tapi kalau Pak RT tidak mengajarkan yang baik kepada masyarakat, maka ketika ada dosa yang dilakukan oleh masyarakat, yang nanggung dosanya Pak RT. Kita baca maulid dari tadi. Ini uang-uang masyarakat, seluruh warganya keluar, yang dapat barokah RT. Amin. Tanpa mengurangi pahala kita. Lah kok bisa begitu? Karena ada sahibul wilayah, Bapak Binsa sama. Ini area beliau. Makanya ulama-ulama terdahulu mengajarkan, wahai kalian para pejabat, kalau kalian sayang kepada masyarakat, tidak perlu kalian bertele-tele, cukup ajarkan takwa kepada masyarakat. Ajak takwa kepada masyarakat, ajak mereka mengenal Rasulullah, ajak mereka untuk duduk di majlis ta'lim. Insya Allah barokah akan datang dengan sendirinya. Simple Pak RT. Apalagi lu milik musbah. Bener. Betul betul. Ustaz Arif bener. Milik musbah. Ya Allah ya Karim barokah. Kebanyakan orang salah sekarang, mereka lebih mementingkan daripada zohiriyah, tapi spiritual tidak diperhatikan. Akhirnya apa? Itu kampung jauh daripada Rasulullah SAW. Ketika kampung sudah tidak ada Rasulullah SAW, maka tidak mungkin ada keberkahan. Akhirnya yang ada rasa panas, yang ada saling dengki, yang ada saling menghujat, apalagi nanti tahun politik. Saya pesan, tolong kalau kita cinta dengan Rasulullah SAW, berpolitik wajib karena Allah. Walaupun beda pilihan, walaupun beda partai, jangan sampai korbankan ini agama. Jangan kita korbankan persaudaraan kita. Rugi betul kalau sampai kita gondok-gondokan gara-gara masalah partai, sampai kita marah-marahan, sampai kita berhenti berbuat baik kalau seandainya hanya gara-gara kita beda pilihan. Betul-betul. Siap karena Allah, siap karena Allah. Pilih siapa tadi namanya? Bang Gopar. Coblos. Jangan karena duit, dosa lu. Pala dia puyeng. Puyeng. Kenapa puyeng? Nih.
Kita aja ngurusin rumah tangga pala pening, betul kagak Bu? Itu kadang kalau laki udah masang layar tancap, kita harus sadar diri Bu. Layar tancap di sini udah banyak banget, sampai 4 pala puyeng. Itu bini kalau udah begitu aja banyak nanya, langsung deketin mencium. Saya Atip ya. Atip yang mana Papa? Ini Mama. Sebelah belakang. Belakang. Usahain. Jangan ngomongin duit. Jangan ngomong. Pak, itu belum bayaran no? Buset mantu palanya. Jangan. Pak, arisan belum bayar no? Pak Kodang, jangan. Jangan. Sebaik-baiknya istri kata Rasul adalah istri yang selalu membuat suami senang walaupun kalian sedang susah. Walaupun kalian sedang susah, kalian sedang pusing, kalian sedang banyak tekanan, menjadi Wonder Woman. Kalian berusaha, kita tahu suami gue nih kalau ngomongin puyeng kepala dia nih. Waduh jangan dikasih omongan nih, tapi kasih sun. Beres urusan, kelar, mati sorga itu. Mati sorga. Kenapa? Redo suami. Ya Allah ya Karim, inilah daripada hikmah maulid. Pokoknya apapun caleg-caleg kita di wilayah kita, apapun bentuknya, jangan bicara duit. Terlalu murah ente. Saya tahu ini duit gocap 50.000 gampang dicari nggak kira-kira? Gampang dicari nggak? 100.000 gampang dicari nggak? 1 juta gampang dicari nggak? Gampang. Ngapain cuma gara-gara caleg doang? Jangan. Kasihan mereka berkorban lewat konstitusi, tapi kita berdoa, kita nggak ngerti, dukung, yang penting jangan dukung orang-orang kafir. Kalau masih Islam, siapapun orangnya, bodoh amat, yang penting Islam aja dulu. Jangan nyampe orang Islam demen maulid, ngobrol orang kafir, awas. Hari ini ente merasa hebat, hari ini ente merasa keren, awas, di hadapan Rasulullah SAW kalian bakal dipertanyakan, kemana engkau? Kenapa kau dukung mereka? Banyak saudaramu yang Islam, yang beriman sama denganmu, kenapa enggak kau dukung? Mohon maaf ya Nabi, gak ada duitnya Nabi. Orang kita sekarang ada duit kocoblos, kagak ada. Tinggal kiai, doa-doa, Bang Gopar, dan Nabi bentar dulu, jangan. Ini berbahaya sekali, gak boleh begitu ya. Kalau kita sayang kepada Nabi, satu Islam aja, Islam. Ada tetangga kita rada kurang tapi Islam, gua sayangin. Sayyidina Imam Hasan Al-Basri, mohon maaf, beliau seorang wali, punya rumah tingkat, tinggal di apartemen. Kalau bahasa kita apartemen, beliau tinggal di lantai bawah, tetangganya tinggal di lantai atas. Beliau Imam Hasan Al-Basri akhlak kepada tetangga liatin bagaimana beliau menyontohkan. Ya Allah, setiap pagi beliau selalu membuang tampungan air di depan kamar tidurnya. Ada peralon sambungan, pas sambungannya bocor, pas banget di depan tempat tidurnya, di dekat tempat sholatnya. Tahu nggak Bu apa itu air? Air itu air toilet, tempat BAB. Selama 20 tahun nggak pernah ditegur tetangganya. Kenapa? Kata istrinya, ya Imam, wahai suamiku, ini toilet bau banget. Nggak apa-apa. Kenapa nggak ditegur? Jangan. Kenapa? Takut kesinggung. Karena kalau kita gedor, kalau kita benerin, berarti kegedor. Entar dia kasihan, keganggu, terus biar aja. Suatu hari Imam Hasan Al-Basri sakit, dilihat sama tetangganya. Biasa Imam Hasan Al-Basri kelihatan ke masjid, ini nggak kelihatan. Seminggu akhirnya masuk ke rumahnya, tok, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Ibu, ini Imam Hasan kok nggak kelihatan? Oh sakit Bu. Udah berapa lama? Udah seminggu. Ya Allah, betul. Anda tahu nggak tetangga siapa? Orang kafir. Tetangganya kafir, Nasrani tetangganya. Oh begitu Bu? Iya. Oh ya kalau begitu saya bisa ngeliat enggak?
Dilihat dia sama suaminya datang, dilihat dibawain buah-buahan, dilihat ke tempat tidurnya, lagi ngobrol, celak, celak, celak tuh air. Bininya ngambil dilapin, diganti lagi. Tamunya bau petai, jengkol, fresh ginger, oncom, ikan gesek. Udah kerja di satu itu bau. Tanya, ibu itu air apa? Aja nggak jawab. Itu air apa? Kaki Mas Nagasi sedang berbaring tempat tidurnya. Enggak, bukan air apa-apa itu mah. Enggak, itu air apa? Udah nggak tahan suami istrinya. Itu air toilet. Hah? Air toilet kenapa nggak dibenerin? Itu salurannya bobok dong. Jangan kasihan. Kenapa kasihan, nggak enak sama yang punyanya? Ini mah harus dibenahi. Ibu kan rugi, ibu kan kebauan. Udah berapa lama ini? 20 tahun. Wih, nggak tahu diri itu orang. Kata tamunya, itu orang nggak tahu diri ya. Dasarnya Allah orang lagi sakit juga. Maaf ibu, itu rumah ibu. Bu siapa diem? Rumah siapa? Rumah ibu bapak itu. Kenapa ya Imam kau tidak? Sebenarnya saya pengen cuma suamiku Imam Hasan Basri nggak boleh. Kenapa? Nggak boleh ya ibu bapak. Khawatir anda kesinggung, khawatir lagi tidur aktivitas terganggu. Ya Allah, begitu luar biasa ikhlas. Akhlak Islam begitu luar biasa. Begitu luar biasa akhlak Islam. Begitu luar biasanya engkau ya Imam mengikuti nabimu yang begitu luar biasa Rasulullah SAW. Wahai Imam, saksikan aku dan istriku hari ini karena sikap perilaku yang baik. Aku bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Masuk Islam tetangga kita bagaimana kita? Ustaz Fuad, kita bagaimana kalau seandainya terjadi di rumah kita begitu? Siapa tuh orang? Apa aja emang? Mana tuh orang yang tahu diri bangsa doang? Betul nggak? La haula wala quwata illa billah. Tidak disebut kita begini. Makanya susah menjadi pecinta-pecinta sejati itu susah. Makanya yuk kita ini orang-orang pendosa yang mengharap syafaat. Cuma satu, ingat kita udah pada tua. Bagaimana anak-anak kita nanti hidup, maka ajarkanlah akhlak kepada anak-anak kita. Imam Luqmanul Hakim bilang, didikan yang terbaik kepada anak-anak kita adalah akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ya para istri ya, suami khususnya Ustaz Mahmudi nih, istrinya nih, keluarga besarnya, mohon maaf yang ngerepotin ya. Mudah-mudahan barokah. Pokoknya mohon maaf, mudah-mudahan barokah lagi, barokah. Dan pokoknya kita para istri wajib sayang sama suami, dan kita para suami pun wajib sayang sama istri. Jangan tanggal muda doang lu sayangnya, parah banget. Ya, tanggal tua juga kudu sayang. Ya, kenapa? Karena mereka lah sosok-sosok yang selalu mendoakan kita. Insya Allah dengan barokah ini majelis, saya terima kasih banyak mengatasnamakan Majelis Al-Kamaliyah. Kami mohon maaf ya mungkin ya gayanya seperti ini, seorang perkenalan dari saya. Kami dari Majelis Al-Kamaliyah cuma satu, ingin mengajak daripada para masyarakat untuk bersolawat dan membaca maulid, karena cuma itu satu-satunya harapan kita. Abang Guru Sekumpul bilang, Abang Guru Sekumpul wali masyhur Kutub dari Kalimantan Selatan. Beliau cuma satu ngasih jalan. Untuk akhir zaman tidak ada lagi amalan yang paling ampuh untuk memenuhi segala urusan-urusan kita dan mengeluarkan diri kita daripada kesusahan dan kegelisahan kecuali satu, banyak bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau udah kita lakukan, insya Allah kita telah mengikuti jejak para wali. Kalau kita sudah mengikuti jejak para wali, maka insya Allah barokah para wali pun akan hidup dan akan menerangi kehidupan kita. Banyakin sholawat, makanya jangankan sholawat, anak aja kalau namanya Muhammad itu spesial. Rumah kalau dibacain sholawat, rumah spesial. Kampung kalau dibacain sholawat, itu kampung spesial. Begitupun dengan maulid, lebih daripada sholawat.
Solawat belum ada maulid, tapi maulid sudah ada solawat. Begitu luar biasanya ini. Para ulama mengajarkan kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan terakhir saya minta doanya agar sohibul bait, sohibul majlis, Ustaz Mahmudin, Ustaz Arif sebagai orang-orang yang memang menopang ini Majlis Al-Kamaliyah, termasuk sosok Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustaz Muhammad Nuril Anwar. Beliau doain, ini sosok majlis. Kami butuh daripada dukungan umat Islam. Artinya doain, karena senjata umat Islam yang paling terampuh adalah berdoa. Ayo kita bantu-bantu. Ayo kita satu misi, yaitu hanya satu, untuk Rasulullah, untuk Rasulullah, untuk Rasulullah. Rasulullah tidak tega kalau kita susah. Rasulullah tidak tega kalau kita sampai masuk sengsara, masuk ke dalam neraka. Rasulullah tidak tega kalau nyampe kita menjadi orang-orang yang hina nestapa. Oleh karena itu, ayo kita jaga ini kampung. Pak Babinsa, Pak Binamas, kami cuma satu keliling cuma baca maulid. Pak RT, mohon maaf, Bang Gaya terganggu, ya mohon maaf, cuma satu, kita cuma mau baca maulid doang. Kita nggak bisa yang lain, ngomong cuma begini doang. Kita cuma satu, ingin memotivasi orang, satu, jaga kerukunan, jaga kerukunan, jaga kerukunan warga, jaga tali persaudaraan. Walaupun kita bukan satu darah, tapi kita satu agama. Walaupun kita beda agama, tapi satu kita negara, yaitu bangsa Indonesia. Jagain satu persatuan. Insya Allah dengan barokah maulid, dengan barokah salawat, dan tidak lupa kita mencintai daripada anak Rasulullah SAW, cucu Rasulullah SAW, para habaib. Insya Allah kehidupan kita akan makin barokah dunia wal akhirat. Mudah-mudahan segala urusan-urusan kita dengan barokah ini maulid dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang punya hutang, mudah-mudahan hutangnya dilunasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang belum kawin, yang dapat jodoh, mudah-mudahan disegerakan mendapat jodoh. Yang soleh dan soleha, yang belum punya anak, mudah-mudahan diberikan anak yang soleh dan soleha. Yang sedang usaha, mudah-mudahan usaha dimajukan dan disukseskan. Mudah-mudahan yang sedang bekerja pun diberikan kesehatan, dan kita semua yang berdakwah mudah-mudahan diberikan kesabaran, keistiqomahan, kekuatan, diberkati Rasulullah, diberkati Rasulullah, diberkati Rasulullah, sehingga kita memenuhi target daripada kehidupan orang tua kita yang mengharapkan memiliki anak soleh dan soleha. Karena barang siapa yang baca maulid, maka Rasulullah akan memberikan ampunan kepada orang tuanya sampai 7 ke atas. Siapa yang membaca maulid Simtuduror tamat, Allah yang akan langsung mendatangi daripada kuburan-kuburan orang-orang tua kita, kakek, buyut, kumpi, segala macam, sampai 7. Walaupun orang tua kita, kakek kita, buyut kita berada di luar negeri, walaupun mereka dikuburkan di luar negeri, maka malam hari ini mereka langsung mendapatkan pengampunan dan mendapatkan pahala atas apa-apa yang kita lakukan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita sudah diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan di malam yang mulia ini mudah-mudahan kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kehidupan rumah tangga kita semua diberikan keberkahan dunia wal akhirat. Amin ya rabbal. Dan kita doain Pak RT, mudah-mudahan jadi RT yang amanah. Pak Babinsa, terima kasih Pak, mudah-mudahan dibarokahkan segala urusannya, dan terus mudah-mudahan dijaga jabatannya. Dan untuk caleg-caleg yang sedang berjuang konstitusi, mudah-mudahan tujuannya niat baik, mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dimudahkan segala perjuangannya, dan diberikan orang-orang solid di dalam mendukungnya. Amin amin ya rabbal. Salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin abilillah, salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah, tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah, wa kulli mujahidin lillah bi ahlil madriyah. Allah salatullah
yasin habibillah illa isalim ummah min al-afati wa nikmah illa isalim ummah min al-afati wa nikmah wa min habib wa min ummah bi ahlil badri ya Allah sama salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah wa salli ala nabil barik illa ati wala hasrin wa salli ala nabil barik illa ati wala hasrin wa alisadatin ghadir bi ahlil badri ya Allah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah sallu ala Nabi Muhammad. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.